menggiringnya. Kalau salah-salah bisa-bisa kita disosor, itu sakit sekali. Ada yang unik nih di sini. Jadi setiap anak yang baru dihitan akan dihadiahi sepasang hewan ternak. Makanya salah satu dari soang yang sudah berkembang biak ini dijadikan sebagai hidangan syukuran. Cara untuk memanggannya juga nggak biasa nih. Kalau biasanya menggunakan tangan atau menggunakan listrik, di sini menggunakan kincir dengan tenaga air. Karena emang arusnya deras. Wah, pisang apa nih Kang? Pisang galek. Cau galek atau pisang tanduk. Diangkat dulu nih motornya. Angkat. Ya, nah ini karena emang jalurnya ekstrim, nggak jarang terjadi kecelakaan seperti ini. Arak-arakan menjangan ini merupakan tradisi yang artinya adalah rasa syukur akan banyaknya hasil panen. 1, 2, 3. Ini nih yang kita cari-cari. Enak ya? Iya. Selain bertani dan berkebun, masyarakat Desa Sindang Ratu juga beternak, salah satunya unggas. Pada waktu tertentu, angsa atau soang dilepaskan begitu saja, lalu digiring kembali ke kandang umbaran. Nah ini kita juga harus hati-hati nih menggiringnya, karena si soang ini terkenal sebagai hewan yang agresif. Kalau salah-salah bisa-bisa kita disosor, dan kalau udah disosor itu sakit sekali. Angsa merupakan jenis unggas yang bisa diumbarkan dengan memanfaatkan lahan kosong. Biasanya kandang angsa memerlukan ukuran yang cukup luas karena memang angsa lebih suka diumbarkan dibandingkan dengan dikandangkan. Bukan cuma manusia aja, tapi ternyata soang-soang ini kalau sampai ada yang sakit juga dibikinin jamu. Nah kebetulan banget nih, ada yang lagi kurang sehat, makanya kita bikinin jamunya. Ini terbuat dari daun pepaya yang dicampur dengan sedikit air. Tinggal ditumbuk aja ya Pak. Ya. Yo, mana yang sakit dibawa ke sini soangnya. Mana nih? Nih Pak, yang sakitnya Pak. Pegang, dipegang. Nah begini nih caranya pengobatan tradisional. Nanti langsung diminumin aja ya Pak. Nah air peresan daun pepaya ini dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit bagi angsa. Cepat sembuh ya. Kenapa Pak? Lepas Bu. Lepas? Wah ternyata katanya ada yang lepas. Saya mau ikut kejar. Pak, punten ya Pak. Ya. Wah. Banyak susah, ternyata satu juga tetap susah. Tapi katanya nih soang di sini dagingnya lebih enak dari soang biasanya.
Ini emang mau dipotong. Yang mau dipotong? Iya. Pas banget, saya bisa cobain. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo, ayo, Jang! Ada yang unik nih di sini. Jadi setiap anak yang baru dihitan akan dihadiahi sepasang hewan ternak, baik itu mamalia maupun unggas. Nah, Evan 2 tahun yang lalu Evan dihadiahi soang, dan karena dirawat dengan baik, soangnya pun berkembang biak. Dan Evan ini baru aja naik kelas. Makanya salah satu dari soang yang sudah berkembang biak ini dijadikan sebagai hidangan syukuran. Cara untuk membangkangnya juga nggak biasa nih. Kalau biasanya menggunakan tangan atau menggunakan listrik, di sini menggunakan kincir dengan tenaga air karena emang arusnya deras. Daging angsa merupakan salah satu sumber protein tinggi dan rendah lemak. Selain itu, dagingnya mengandung zat besi dan beberapa jenis vitamin B. Jadi tak heran jika angsa menjadi salah satu makanan yang paling digemari di sini. Pak, kayaknya udah bisa dioles bumbu nih, Pak. Ya, betul. Ibu minta olesan bumbunya, Bu. Nah, ini begitu udah setengah matang, bisa langsung kita oleskan bumbu supaya makin mantap. Bumbu yang digunakan ini adalah bumbu-bumbu sederhana, pasti ada deh di dapur. Soangnya sudah mantap, ditambah bumbu semakin mantap surantap. Tidak butuh waktu lama, panggang angsa siap untuk dihidangkan. Udah matang ini? Udah matang ternyata, pantas aja nih, aromanya sedap banget. Langsung aja kita makan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setelah angsa ini matang, akan dijadikan sebagai hidangan syukuran dan pastinya disantap bersama-sama. Nah, setelah berdoa, karena ini adalah syukurannya Evan, Evan lah yang mendapatkan potongan pertama. Dah, silahkan Evan ambil. Ini emang angsa-angsa di sini rasanya lebih enak dari angsa biasanya. Dagingnya ini gurih dan juga teksturnya lembut. Walaupun acaranya sederhana, namun suasana keakraban kekeluargaannya begitu terasa. Menjadi penambah semangat perjalanan petualang saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tradisi pasti ada persiapannya, dan sekarang saya bersama warga sedang mau mempersiapkan semuanya yang harus ada saat tradisi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Gotong royong menjadi hal yang paling penting dalam tradisi Manjangan. Semua masyarakat ikut andil dalam persiapan perhelatan tahunan ini. Salah satunya gotong royong dalam memanen buah pisang. Wah, ini belum hasil bumbunya sudah banyak. Ayo kita cari lagi, Kang. Yo. Wah, pisang apa nih, Kang? Pisang galek. Cau galek atau pisang tanduk. Nah, kenapa yang dipilih pisang? Karena salah satu hasil bumi yang paling besar di sini adalah pisang. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Sindang Ratu yaitu bertani dan berkebun. Salah satu hasil kebun yang melimpah yaitu buah pisang. Pak, ini saya bantuin. Oke, siap nih, Ini pegangin. mah gimana?
mau ditebas ini ya, Mbak. Oh iya. Kita bersihin dulu. Nih, Mbak, pegang ini. Ya, nah ini nih Baru kita uniknya ambil pohon buahnya. pisang. Iya. Kalau pohon lain setelah dipanen bisa tumbuh lagi, kalau pohon pisang sekali dipanen pohonnya akan mati. Iya, Tapi mati. dia akan tumbuh pohon baru ya Pak. Masyarakat banyak menanam pohon pisang karena selain bernilai ekonomis, keadaan tanahnya pun sangat mendukung. Pisang Sindang Ratu dikenal dengan rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut. Nah, pisang-pisang yang banyak dan bermacam ini akan langsung kita bawa ke kampung nih untuk kita persiapkan acara tradisi. Tapi jalurnya cukup ekstrim ya Kang? Ekstrim. Jadi kita menggunakan kendaraan khusus nih. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Ayo Kang! Rame-rame. Grandong memang sering digunakan untuk membawa hasil panen dan cocok digunakan di pedesaan yang memiliki kontur perbukitan. Jadi karena emang medannya ekstrim, jadi jadi beberapa jalur yang saya tahu sih. Kita satu dorong. Yo! Wah! Diangkat dulu nih motornya. Oh! Angkat! Ya! Nah ini karena emang jalurnya ekstrim, nggak jarang terjadi kecelakaan seperti ini. Nah inilah pentingnya dilakukan bersama-sama atau gotong royong. Pak, ini pisangnya Pak. Nah, bukan cuma pisang. Jadi menjangan ini berisi berbagai macam hasil bumi. Mulai dari tanaman sampai ayam pun ada. Udah ready Teh? Udah ya? Kita mau langsung jalan, ikut jejak saya, jejak petualang. Ayo angkat! Arak-arakan menjangan merupakan tradisi masyarakat desa Sindang Ratu, Kecamatan Panggarangan, Lebak, Banten yang biasa dilaksanakan setelah panen hasil bumi. Tradisi ini paling ditunggu masyarakat karena dipercaya jika mengikuti prosesi ini akan mendapatkan keberkahan. Arak-arakan menjangan ini merupakan tradisi yang artinya adalah rasa syukur akan banyaknya hasil panen. Jadi biasanya dilakukan pada saat musim panen ya Teh. Apalagi kalau panen lagi banyak, pasti akan dilakukan tradisi seperti ini. Manjangan yang berarti memanjang, yaitu bambu yang diarak dengan panjang mencapai 5 meter bahkan lebih. Bambu menjadi tempat menggantung hasil bumi serahan dari masyarakat yang nantinya akan dibagikan kembali dengan cara diperebutkan. Wah, ini menjangan juga isinya sangat bermacam-macam. Mulai dari padi, ini ada buah nangka, ini apa Kang? Kacang-kacangan atau ini sebenarnya mirip kerupuk. Dan mulai sampai buah juga ada, sayur ada, bahkan hewan ternak pun ada. Lengkap pokoknya. Bentuk menjangan di sini pun unik, yaitu rusa. Nah, rusa ini dipilih karena rusa dianggap hewan yang kuat dan ada banyak rusa ternyata di hutan sini. Nah, menjangan ini dibuat berpasangan. Kalau yang itu jantan melambangkan kekuatan dan kegagahan, yang ini adalah betina melambangkan kelembutan dan keindahan. Barisan arak-arakan ini tak hanya membawa manjangan saja, ada juga ragam kesenian Banten yang ikut memeriahkan. Ini lagu pengiringnya pun menggunakan alat musik tradisional di sini atau namanya dok-dok lojor. Dan di belakang pun juga masih ada lagi kesenian khas Banten, yaitu silat. Hasil bumi yang diserahkan oleh masyarakat untuk
Untuk manjangan, besar dan jenisnya tidak ditentukan, disesuaikan dengan kemampuan. Akhirnya walaupun perjalanan jauh, tidak terasa karena dilakukan dengan senang hati. Nah ini kita sudah sampai melanjutkan acara dengan doa bersama. Silahkan Pak. Gunungan tumpeng menjadi simbol kehidupan, mengingatkan manusia untuk menjaga bumi sebagai tempat melangsungkan kehidupan. Sedangkan potongan ayam menjadi simbol harapan agar bisa hidup rukun, tentram, dan damai. Setelah doa selesai dipanjatkan, semua ikut serta menunjukkan aksinya masing-masing. Dan ini seru sekali. Berbagai kesenian khas Banten ditampilkan sebelum acara akhir, yaitu rebutan. Meskipun perjalanan arak-arakan cukup jauh dan sangat melelahkan, namun antusias warganya sangat tinggi. Lentung ini adalah alat untuk menumbuk padi. Dan dipercaya semakin nyaring bunyinya akan semakin menambah berkah di sini. Jadi kita nggak sembarang mukul. Jadi setiap orang yang megang halu punya nadanya sendiri. Nah ini adalah acara puncak yaitu rebutan menjangan dan saya mendapatkan kebanggaan nih untuk memimpinnya. Udah siap semuanya? 1, 2, 3. Sebagian masyarakat percaya semua bagian yang terdapat pada manjangan akan membawa berkah tersendiri. Sehingga tidak mengherankan jika masyarakat berebut untuk mendapatkan beberapa bagiannya. Siapa cepat dia dapat, saya duluan ambil ayam. Nah, semua udah dapat kebagiannya masing-masing nih. Berbagai macam hasil bumi, ada buah, ada sayur. Saya dapat ayam dong. Nah, inilah keseruan dari Desa Sindang Ratu. Ikuti jejak saya, jejak pahlawan.